Halo semuanya, selamat datang di channel Fitraeri. Anda pasti sudah lihat Nissan Silvia S14 kami, tim Fitraeri, yang dari busuk banget seperti ini menjadi seperti ini dan sekarang sudah dipamerkan di IMX. Sekarang saatnya penjurian. Jadi di video kali ini kita akan lihatkan bagaimana proses penjuriannya. Kemudian kita juga akan di roasting. Jadi mobilnya habis dijurikan akan di roasting oleh Om Mobi. Nah, sebelum mulai penjurian ini masih ada waktu, kita lihat ya yang lain. Kalau yang ini Anda sudah lihat, ini pengerjaan yang luar biasa dalam 1 bulan, menyeluruh modifikasinya, perubahannya sangat nyata dibandingkan sebelumnya. Jadi ini konsepnya adalah mobil balap JGTC tahun 90-an. Di saat mobil ini, Nissan Silvia S14 memang salah satu jagoan di JGTC. Jadi livery-nya kita juga livery 90-an. Kemudian ini body dicat ulang semuanya, bukan hanya stiker. Dicat dan dipadukan lagi dengan cutting stiker. Catnya dari wet gloss dan catnya proses pengecatan itu wet gloss, catnya sendiri dari Penta Prima. Kemudian Max Decal ini yang membuat livery-nya seperti ini. Keren sekali. Velg kita gunakan HSR 18 inci dengan ban Dunlop, dan juga ada big brake kit dari HSR. Mesin ini kita juga sudah cat merah walaupun mesinnya tidak dinilai di kompetisi ini. Kita menggunakan wing dari carbon fiber, dan ini wingnya wing yang kokoh ya, bukan wing yang meleot-meleot. Ini salah satu modifikasi yang wajib kalau kita mau bikin racing style. Kemudian lampu ini di smoke, jadi memang supaya kelihatannya lebih garang gitu. Tapi tetap kalau lampunya nyala atau sen atau rem itu tetap terlihat jelas. Dan lampu depan ini kami ganti sangat simple. Jadi mobil-mobil balap itu di JGTC memang tidak ada yang pakai lampu standar lagi. Jadi lampu itu benar-benar seperlunya. Ini kita pakai proyektor. Proyektornya juga teknologi 90-an. Dan kanan kiri itu ada proyektor, tapi di kiri karena ada air intake kita pakai air scope. Lampu ini yang mengerjakan adalah Om Dadan dari Dance Motor. Kemudian ini wiper. Sengaja kita satu style seperti ini karena style mobil touring 90-an. Sekarang kita lihat interiornya. Interiornya ini dibuat, diracik oleh Vinci. Jadi kursi juga bukan kursi standar, kita udah pakai kursi semi bucket. Kemudian kita juga sudah ada roll bar di belakang. Bahannya suede, kemudian dashboard kita lapis suede, setir juga suede dan kulit dengan jahitan-jahitan merah, sehingga mobil ini jauh lebih elegan dan jauh lebih sporty dibandingkan standarnya. Dan Vinci juga bikin ini karpet warna hitam, dan karpetnya nggak asal-asalnya dijahit, benar-benar di cutting, dijahit semua supaya pas dengan mobilnya. Nah, untuk roll barnya sendiri ini yang mengerjakan adalah Om Adil. Om Adil itu juga mengerjakan roll cage buat Katana iRockster. Dan sekarang jadi roll cage-nya bukan roll cage tempelan, tapi roll cage yang benar-benar fungsional gitu, benar-benar berfungsi. Nggak nyangka sih 1 bulan bisa jadi kayak gini. Dari mobil yang benar-benar jelek banget, jadi mobil yang berwibawa. Apalagi lihat ini stance ban-nya ini pas sekali, dan ini ceper. Ini kita pakai suspensinya Tein yang coilover, jadi benar-benar seperti suspensi balap yang bisa adjustable tingginya, rendahnya, dan adjustable juga untuk kekerasannya. Ya, kami sudah melakukan yang terbaik, apapun hasilnya kami hargai. Tapi sekarang kita lihat dulu kompetitor-kompetitornya. Ini Mitsubishi 3000 GT-nya Om Mobi, merah putih juga. Dan ini sombong ya mobilnya ya. Dia buka pop-up headlampnya. Ini kan pop-up aslinya mobil ya, bukan modifikasi, tapi disombongkan karena yang lainnya nggak ada yang pop-up. Terus kearoganannya lagi, Mobis di sini. Di sini
ada Mobis. Di sini ada Mobis. Di sini Mobis. Nggak ada suara, dia nggak ada suara, nggak ada suara, nggak ada suara, dia nggak ada suara. Oke, nih gini. Di channel Om Mobi, Bung Fitra yang jadi Ridwannya. Iya, jadi di channel Om Mobi saya akan ngerosting ini. Plus Ya. Om Mobi ngerosting Ridwan. Ya. Tapi saya akan cosplay jadi Ridwan. Iya. Nah, nanti di sini saya akan ngerosting mobilnya Ridwan. Om Mobi cosplay jadi Ridwan. Ridwannya, ya. Dan di video ini juga Om Mobi saya persilakan buat merosting ini. Enak banget nih roasting itu. Nah ya, ini jadi kompetitor kita nih, salah satu dari Om Mobi Paling yang ditakutkan, paling ganteng. yang dari pertama mobilnya sudah sangat rapi. Jadi hampir nggak ada bedanya ya, emang mobilnya udah bagus dari awal. Ganteng Ini pokoknya. semuanya standar. Ganteng. Ini nih enak banget. Mau kita lakukan sekarang bagaimana nih? Penjurian dulu apa roasting dulu? Penjuriannya belum mulai, mendingan daripada kita Oke. buang waktu. Di video ini nih. Double sekali dah. Nah, di video ini saya yang jadi Ini videonya roasternya, Fitra, ya? iya. Video Fitra ya. Saya yang roasting. Oke. Oke ya. Wan, apa kabar lo? Mas, apa kabar Mas? Hah? Gimana? Keren kan mobil gue? Aduh, oke ya. Keren kan mobil gue? Pertama, ini kenapa nomornya 46? 46 karena favorit gue itu ini Valentino Rossi. Ya, Valentino Rossi kan roda 2 ya, miring. Ini kenapa mesti 46 ada di mobil? Enggak, gue inspirasinya roda 2 karena apa? Kalau dilihat dari kanan rodanya 2. Dari kiri juga rodanya 2. Gini, Iya bisa jalan miring. Terus, Wan, ini lo modifikasi apaan yang lo modifikasi? Nah, ini terinspirasi dari HKS. Oke, ini apa? Tapi HKS-nya hasil karya sendiri. Hasil karya sendiri. Iya ya. Ini cuman oke lah, ini di stikerin biar warnanya kayak kamuflase. Jadi kalau buat perang nih di hutan nyamar bisa. Tergantung hutan apa. Ini kayaknya hutan film Avatar. Ada ungunya, ada hijaunya, gini. Terus tergantung hutan apa. Ya Allah, Wan. Ya. Wan. Ini kenapa lampu begini? Ini untuk aliran angin. Jadi ini mendingan ini masuk keluar sini. Tuh aliran angin. Jadi ke sini, terus anginnya lewat sini. Keluar sini. Tuh. Jadi hawanya tuh sempurna. Tuh. Ini soal kerapihan ini. Jadi waktu itu pas kesini tuh ngebut. Jadi ketarik-tarik dikit. Kebuka-buka dikit. Karena kenceng ini aslinya hijau. Ini aslinya hijau semua. Apa nih aslinya? Ini aslinya hijau karena angin jadi hijaunya ketarik. Ketarik. Ini juga ya. Makanya ini angin karena aerodinamisnya tuh bagus gitu. Oke. Terus ini kenapa ada bergap kayak begini? Sama ini aliran angin juga. Angin. Di sini gapnya udah rata ya. Jadi ini kap mesinnya udah rapet gitu. Di sini sempit. Di sini ya Allah, ini jari masuk ini. Tuh enggak, itu sengaja memang. Karena ini setir kanan, yang kiri dilonggarin. Ya kan? Oke. Tuh. Bagus kan? Bagus. Oh, tapi konsisten. Di sini kayak gini. Ya, gap kan angin buat angin masuk. Ya. Apalagi gap nggak ada yang bisa gap macam apa ini? Di sini nggak ada gapnya, di situ gapnya besar banget. Ini pengganti kanard. Oke. Ini ceper banget gimana caranya jalan ini, Mak. Ini Ursus bukan sih? Ursus bukan? Nggak kelihatan dong, kelihatan nggak? Oke, kita jalan lagi. Lihat dong dalamnya. Ini kan kursi standarnya. Ya, karena sudah cukup. Standarnya itu udah cukup bisa. Standarnya bukan sih? Terus apa yang dimodifikasi? Dikasih TRD-TRD-an. Setir oke lah, diganti Sparko tuh bagusan kan? Setir original. Enggak, ini karena temanya street racing. Street racing. Ini standarnya lihat nih, dia udah hilang-hilang nih. Ya, TRD-nya. Ya. Yang belakang kulit. Ya. Kenapa yang depan suede? Ya. Nah, ini udah sarung.
Ya, ya. Oh, udah. Udah mau mulai nih penjurian nih. Oke, udah mulai penjurian. Potong dulu. Oke, selamat malam semuanya. Nggak apa-apa, saya presentasi pertama dan Om Mobi menonton dari dekat karena memang dia mau Nggak apa-apa. mencuri cara presentasi. Curi cara. Oke, selamat malam semuanya. Kami dari tim Fitraeri mempersembahkan sebuah mobil yang dari busuk menjadi sebuah masterpiece dalam waktu 1 bulan. Dan ini adalah Nissan Silvia S14 Kouki. Jadi yang benar-benar model yang paling standar, model yang tidak ada turbonya. Tapi mobil ini dari istilahnya tuh dari tempat sampah gitu ya diambil. Itu bagaimana kita bikin supaya mobil ini keren. Makanya muncullah inspirasi bahwa saat ini orang taunya Silvia itu adalah mobil untuk drifting. Dan Silvia adalah salah satu mobil yang memang paling keren dan paling cocok untuk drifting. Tapi tolong ini kompetitor jangan berkomentar. Kasih tahu aja. Jangan ngejilat. Lo nggak ngejilat, memang jurinya atlet drifting. Nah, tapi di tahun 90-an, sebelum Silvia itu ramai untuk drift, sebelum drifting itu seperti sekarang, Silvia itu adalah jagoan di JGTC, Japan Grand Touring Car Championship, di JGTC 300. Dan kebetulan di tahun 96-97, Silvia S14 lah yang dipakai. Dan dari situlah kami bilang bahwa kami akan bikin Racing Inspire, dan Racing Inspire-nya ini adalah dari JGTC. Jadi pengerjaan yang kami lakukan pertama kali jelas membenahi bodi. Bodinya sudah hancur-hancuran pada saat kami terima mobil ini. Paling hancur di antara 3 kontestan lainnya. Dan tak kira nakal sang, dari wet gloss, khasnya kalau merokok itu gumpalannya itu padat ya, jadi jatuh ke bawah gitu asapnya. Ini mengubah Silvia yang tadinya catnya itu berantakan dari samping sampai atas menjadi cat yang putih seperti ini, tapi bukan sembarang putih. Karena wet gloss itu istimewanya adalah dia bisa bikin coating yang sampai licin banget catnya. Kita tidak mau, karena kita tidak mau lari dari 90s. Makanya kontur cat yang dipilih adalah yang masih kulit jeruknya itu seperti dari era 90-an. 90s adalah napas dari semua modifikasi ini. Tidak ada modifikasi yang kita buat terlalu modern. Kita pengen semuanya benar-benar yang bisa diadopsi kalau kita hidup di tahun 90-an dan kita punya mobil ini. Livery ini adalah livery yang tipikal JGTC di tahun 96-an, tapi merek-merek sponsornya ini kami sesuaikan dengan tim dari tim Fitraeri yang memang membuat mobil ini. Jadi kalau kita lihat itu bukan asal pasang, tapi memang semuanya adalah yang berkontribusi ke mobil ini. Apalah sebuah mobil balap kalau suspensinya nggak diganti? Suspensi kita bisa dengan mudahnya kita bilang kita mau ganti air suspension, tapi itu tidak akan period correct dengan mobil ini. Jadi yang kami pilih adalah suspensi Tain coil over. Jadi dia bisa diatur tinggi rendahnya, bisa diatur keras lunaknya. Kalau kita mau jalan harian, kita bisa tinggikan, kita bisa lunakan. Kalau misalnya kita mau track day, kita bisa pendekkan, kita bisa keraskan. Nah, menemani suspensi Tain, ada velg, dan ini velgnya kami pilih yang produksi dalam negeri. Tapi produksi dalam negeri tidak ada yang sudah ada dari tahun 90-an. Jadi kami modelnya kami cari yang paling pas dengan mobil 90s. Dan karena ini adalah sebuah mobil yang Racing Inspire, big brake kit dengan disc berventilasi ini juga kami adopsi di mobil ini, yang sebelumnya itu remnya juga sudah buluk sekali. Kemudian kita masuk ke sektor lampu. Di sektor lampu, seperti khasnya mobil balap, lampu itu digantikan dengan material logam supaya dia tampilannya lebih simpel. Kemudian kalau terjadi tabrakan itu kerusakannya tidak mahal, tapi tetap dia harus ada lampu. Kali-kali balapannya malam. Nah, lampu yang kami gunakan ini adalah projector headlight, teknologi tahun 90-an juga. Tadinya sempat tergoda untuk LED, tapi LED terlalu modern buat mobil ini.
Jadi kami pilih proyektor, teknologinya sama seperti yang digunakan di Nissan Seviro. Dan karena intake dari mobil ini ada di sebelah kiri mobil, lampu kiri ini kami buatkan bulatan untuk air scoop, untuk memperlancar udara masuk ke mesin. Apa? Lihat dalamnya intake arah kemana? Di sini intake-nya. Nggak kelihatan, coba dibuka. Di sini intake-nya. Kalau Silvia di kiri, oh. Silvia kiri. Nah itu. Jangan meragukan. Pastikan aja. Jangan meragukan kapabilitas juri. Pastikan kayak lihat mesinnya. Mesinnya ini kami tidak modifikasi karena memang tidak ada nilai, tapi mesinnya kami cat merah. Coba lihat. Bisa dibuka. Tolong kompetitor nggak usah lihat ya. Terusin. Liatin aja sebentar merah. Ya ini kan sebenarnya bisa langsung. Ini bisa langsung. Tapi karena sektor mesin tidak dinilai, jadi memang tidak kami kerjakan. Nggak apa-apa, tutup lagi aja. Nah di sini material peredam memang kami lepas supaya mengurangi bobot dan mengurangi bahan yang mudah terbakar di engine bay. Gila. Memang iya ya, benar ya. Oke, kita lanjutkan. Pengerjaan bodi ini juga menyangkut penggantian karet-karet di mobil karena mobil ini bukan hanya modifikasi tapi restorasi dan modifikasi. Karetnya ini benar-benar luar biasa susahnya. Ada yang dicari dan ada yang dibikin di sini. Tapi hasilnya kalau kita tutup pintunya, jadi benar-benar proper gitu ya, kita bikin supaya mobil ini juga kedap. Kemudian gap-gapnya di kap mesin juga kami perhatikan supaya rapi. Dan nggak lupa namanya mobil balap, pasti ada wing. Ini wingnya dari carbon fiber dan juga ada body kit yang mengelilingi mobil ini supaya tampilannya tuh jadi lebih sporty. Ban ini offsetnya kami pilih, ada spacer juga di dalam supaya stance-nya itu pas sekali dengan mobilnya. Untuk interior, jok standar ini diganti dengan semi bucket dan finishingnya Alcantara dengan red stitching. Begitu juga dengan di dashboard, ini juga pakai Alcantara dengan jahitan merah. Kenapa Alcantara untuk dashboard? Supaya pada saat siang hari dia tidak memantul ke atas kaca. Memang sengaja dipilih yang doff seperti ini. Dan kita pengen pemilik mobil ini bisa pakai harian, kadang-kadang bisa track day. Makanya di belakang ini dipasang roll cage. Dan roll cage ini bukan asal pasang. Ini Om Adil yang pasang. Dan ini kokoh seperti di mobil balap duluan. Setir ini juga kami lapis dengan kulit dan Alcantara karena setir aslinya sudah berantakan sekali. Jadi ini dibuat supaya lebih enak buat digenggamnya, serta karpet. Ini karpet juga dikerjakan oleh Vinci dan dia bukan hanya dipasang tapi dipotong-potong, di-cutting sesuai mobilnya. Jadi ada jahitan di sini, ada jahitan di sini supaya pas dengan mobilnya. Nah, harapannya apa? Harapan kami dengan mobil ini, aliran modifikasi itu banyak. Kita bebas memodifikasi mobil apa aja, tapi rasanya kita juga perlu mengingat ke belakang masa kejayaan Silvia di balap touring. Orang ini kompetitornya mengganggu sekali ya. Dalam hati ngomongnya kedengeran dari. Silvia ditebelin terus ya? Iya, tebelin terus. Silvia, mobil yang cocok buat drifting. Tapi nggak banyak orang tahu kalau Silvia pernah jadi raja di balap JGTC. Dan untuk itulah mobil ini kami hadirkan dari busuk menjadi masterpiece dalam 1 bulan. Terima kasih. Baik, kalau tadi Fitra ya, nah saatnya sekarang Om Bobby bisa membebaskan langsung di depan juri satu. Silakan Om Bobby. Silakan Om Fitra, nggak mau gangguin juga nggak apa-apa kok.
Jadi kita barusan terpotong penjurian ya. Iya, terutama penjurian. Nah, dan kita udah melakukan presentasi terbaik kita masing-masing. Yes, dan kita sudah berbaik hati mewakili Ridwan. Ya, jadi tadi saya menjadi Ridwan dan Om Mobi menjadi Hanif. Hanif. Kita mempresentasikan mobil ini. Salahnya Ridwan nggak datang. Aduh. Oke, gue masih jadi Ridwan ya? Kayaknya kita udah mulai agak kepanjangan nih Om. Hah? Nanti roasting mobil Ridwannya dilanjutin di channelnya Om Mobi. Tapi Bung Fitra yang jadi Ridwan. Saya yang jadi Ridwan. Oke. Saya yang akan membela mobil ini habis-habisan. Oke, kita lihat. Sekarang saya persilakan Om Mobi untuk roasting Nissan Silvia yang super keren itu. Nggak sabar ya. Sepertinya Om Mobi nggak perlu saya presentasikan lagi. Tadi mobil ini sudah dipresentasikan dengan proper di depan Dewan Juri. Ntar gini, sebenarnya kami mau tepuk tangan dulu ya, bukan ke Bung Fitra tapi ke timnya. Dari mobil yang busuk sekali bisa jadi mobil ya. Yang kemarin tuh hampir mobil, nah sekarang Yang kemarin itu bekas mobil. bekas mobil. Nah, sekarang kami mau nanya, urusan konsepnya ini konsepnya apa? JGTC. JGTC. Japan Grand Touring Car Championship. Jadi inspired ya, bukan jadi mobil JGTC-nya, tapi konsepnya adalah JGTC inspired. Inspired, jadi terpaksa wipernya cuma satu. Cukup. Nah, satu. Dan dulu mobil balap, kenapa kalau wiper satu udah diatasin gini? Ya, karena biar flow anginnya lebih baik katanya, gitu. Nggak tahu bener nggak? Ya mungkin. Hah? Karena Kan pembalap, kami nggak tahu. Karena mungkin pokoknya 90s pokoknya begini Ya, aja. flow anginnya lebih baik karena kalau ditaruh bawah dia mungkin lebih mengganggu. Mungkin. Ya, mungkin. Tapi kalau ini ngelihat bentukannya Silvia, harusnya sih nggak ganggu apa-apa ya, kan ada ini. Iya, tapi kan keren. Keren. Ini nyala nggak? Ini mesinnya aja nggak nyala. Kayaknya mobilnya nggak nyala, ini gimana ceritanya? Ini mobil kondisinya mati total mesinnya. Mesinnya belum selesai diperbaiki. Jadi kelistrikan semua nggak ada yang nyala di mobil ini. Ya terus, Ya. mobil pada nggak nyala, ini jadi nggak tahu fungsinya bisa dipakai apa nggak ya tahu. ini kan tempatnya di tempatnya wiper. Udah pasti berfungsi kalau wipernya berfungsi. Apakah wipernya berfungsi apa enggak? Nggak tahu, orang mobilnya mati total. Ini kan sikatan wipernya dari sini sampai sini toh, sampai Ya. sini kan? Ya kan? Dari Ya, sini. supirnya nggak dapet dong. Loh, kan dari sini sampai sini. Ya. Ini dalam posisi di sini. Ya. Ininya dipasang begini jadi kesana. Kebablasan. Enggak. Dia lebih, bukan cuma 45 derajat gitu, 90 derajat. Segini kan. Makanya di sini kan agak miring gini nih. Set. Set. Kelebihan. Gitu. Pasti kelebihan kalau main asal taruh gitu aja. Ya, tapi itu stylenya balap touring. Ya, terus Oke. masalah lampu. Lampu. Emang Silvia yang balap itu lampunya begini. Dia malah tidak pakai lampu sama sekali. Kenapa sekarang dipakai lampu? Karena mobil ini kan masih bukan mobil balap. Ini mobil harus bisa jalan di jalan raya. Iya. Harus ada lampu. Tapi kenapa? Lah, Terus itu intake bolong. ini intake bolong. Cuma nggak connect ke dalam air filternya. Ini kalau kita buka mesinnya, Nggak connect ke dalam air filternya. Kita buka mesinnya ya. Mana lagi tuh? Mana lagi? Ini udah dibikin lurus banget sama ini. Ini Iya, tinggal tapi ini nggak connect di Kenapa atas, tidak dia di di-connect? atas. Ini tinggal dilepas. Ini akan nyambung ke sini nih. Ini lurus nih. Kenapa nggak di-connect? Karena memang mesin tidak dinilai. Iya, Mesin tidak dinilai. ini SR20, SR20 DE. bukan turbo. Enggak. Tapi intake-nya di sini. Air scope tidak hanya untuk mobil Nanti turbo. begitu yang turbo intake-nya pindah. Nah, ya kan yang penting ini bukan turbo. Oke, Terus, gap-nya dong. nah enggak gini. Kalau sama wet gloss kami tidak ragukan deh. Dia Oke. pasti style bagus, Ya. ya kan? Mau dia bunyinya ini itu wet gloss pasti bisa ngerjain. Enak kan buka tutupnya? Ya, wet gloss pasti bisa kerjain. Cuma pertanyaan kami, Oke. ini jok apaan? Ini jok semi bakat. Aneh banget bentuknya. Jok standarnya udah rusak. Ya udah, ini kenapa ganti jok kayak begini? Ya ini jok semi bakat supaya masih bisa diatur maju Ini mundur. jok apa coba? Ini jok bikinan dari Vinci, bikin sendiri.
bikin sendiri. Masa Silvia dipakein jok bikinan? Mestinya langsung jok Recaro, Bright, apa yang udah jadi. Kita kan mensupport industri dalam negeri. Jadi semua yang dipasang di sini adalah produksi dalam negeri. Ya nih, terus udah gitu. Semuanya di sini dalam negeri. Modifikasinya. Iya. Nggak, kami nggak nyalain yang ngerjain bagus. Maksudnya ini kan kalau mobil bikin konsep racing begini, joknya tuh setidaknya jok yang racing yang semi racing gitu loh. Ini semi racing. Nih, kalau mau ada track day kita bisa pakai seatbelt 4 titik. Ini bentuknya aja aneh joknya. Aneh nggak? Ya kalau enggak bentuknya oke. Terus ketinggian, posisi duduknya ketinggian. Posisi nyetir sedikit agak tinggi. Kejeduk lagi. Kok gini? Tuh, aduh. Ya ini soalnya udah ngondoy tuh. Ininya. Ini gimana? Mobilnya tidak terrestore dengan baik. Ini maju ini gimana lagi? Ada itunya, astaga. Duh, nggak ada mana? Ada. Nggak ada. Cari dong. Nggak ada. Coba Kalau cari. di samping. Nggak ada juga. Coba senderannya tuh paling nggak jalan lah gitu. Nyangkut. Apanya? Nggak ada. Ini tuh. Oh nggak dikunci. Nggak dikunci. Oh nggak dikunci. Nggak dikunci ya, jadi free. Oke. Kalau ngerem maju, kalau ngegas mundur. Itu setirnya juga ini ditutup. Nanti kalau ada airbag keluar gimana? Nggak. Zaman itu belum ada airbag kan. Ini SRS ini tulisan ini. Ini di atas tahun 90 kan? 96 ini. SRS ini itu. Ini Nih bawahnya nih SRS nih. Ini SRS ini. Jadi nggak apa-apa, dia tetap bisa kebuka kok. Orang cuman Alcantara, Ya. tapi jadi lebih mewah filmnya. Iya, cuma gini Ini dong, lihat dong. Ini Silvia, ya ini mobil balap ya, Ya. fine-fine aja dipakein gini. Cuma setirnya, cover tengahnya, yang ada tuh harusnya setirnya aja ganti setir racing ya kan. Iya. Sama joknya dikunci setidaknya. Ya ini kelupaan kunci. Ada kuncinya. Tuh. Roll cage ini bukan spek balap nih, masih ini bikin-bikinan kokoh asal kokoh aja kan, bener nggak? Kokoh, tapi kokoh. Tapi bukan ini spek spek balap. balap. Yang bikin pun memang orang yang bikin buat Iya, roll bar balap. Jadi sudut-sudutnya ya memang roll bar balap, dan itu dihubungkan ke suspensi juga yang di. Iya, Cuma apa? harusnya coba buka mobil ini aslinya. Tadinya Sampai mana-mana kan roll cage ya kan? roll barnya mau diterusin om, sampai sini. Nah, Yang punya mobil nggak ngizinin, dashboardnya dibolongin. padahal kan tinggal tutup lagi nanti kan terbakar Alcantara nanti. Ya pokoknya kalau ini mobil saya, udah pasti saya tembusin sampai depan. Ya, terus Ini keluarnya bukan mobil susah. saya. Nggak nih setidaknya joknya dipedekin. Ya, Posisi nyetirnya nggak enak banget ya? Diterima masukannya, joknya akan Posisi direndahkan nyetirnya lagi. nggak enak. Nggak, harus ganti jok yang beneran. Ya pokoknya. Oke, nanti kita ganti jok yang impor. Tapi ini kan dalam negeri, kita coba mengapresiasi dalam negeri dulu. Iya, anyway, ini joknya salah. Oke. Kalau kami nggak suka ini joknya. Mobil balap otomatis. Kokoh om. Goyang om. Goyangnya dari bagasinya. Enggak. Goyangnya dari bagasinya, lihat nih. Dari ininya. Ah kalau ini kan masalah ini apa tinggal dikencengin, ini tetap kokoh, dia kokoh. Kok kayak lebih sih? Lebih dari bagasinya ini. Lebih dari bagasinya apa? Lebih. Enggak, ini bagasinya nih, goyang tuh bagasinya. Meletot bagasinya. Iya kan, basinya tipis mobil Jepang zaman itu. Jadi kalau ngebut, ini kan downforce nih. downforce gini. Kalau tuh. kekencengan penyok nggak bagasinya? Ya enggak lah, karena di sini kan dia tumpuannya. Lampu belakang hitam semua. Oh, tapi kalau lampunya nyala sama sen, dia tetap hidup. Tapi redup. Enggak, Redup lah pasti. ya, ini pakai special cat. Nah, velg. HSR. Iya, velg KSR di balapnya di gimana? Iya nggak ada, kan kita coba menghidupkan industri dalam negeri. Nah, kan itu makanya kalau begitu beda di hidupkan dalam negeri. Ya kan tidak semuanya barangnya sama, ini kan namanya JGTC Inspired, bukan dibikin jadi JGTC beneran. Iya. Big Break It, dalam negeri juga. Ini 18 apa nih? Apaan?
nomor balap saya. Kenapa nggak 17? Saya nggak balap pakai nomor 17, pakai nomor 18. Terus 18 ini nomornya Ferrell kalau drifting. Kali-kali yang punya mobil ini mau ngejual ke saya gitu loh. Jadi udah nomornya 18. Suspensi kita ganti juga. Ya, sama ganti juga. Ketain. Coilover kan? Coilover. Coilover. Body kit ini kita bukan standar. Body kit ini kita ganti, kita pasangin. Ini body kit bikin berdasarkan mobil JGTC-nya. Iya, tapi nggak se-ekstrim JGTC. Yang JGTC lebih mancung. JGTC karena dia sampai wide body. Oh, beda. Ya kalau samain jangan tanggung-tanggung Tadinya dong. kita mau bikin wide body. Terus Nggak boleh sama yang punya, soalnya dipotong bodinya. sebenarnya nggak perlu dipotong-potong amat loh. Bisa juga tambahan aja. Oke. Udah lihat semuanya. Iya, ini Yakin nggak kalau Silvia ini bakal menang? enggak lah. Serius? Serius. Dengan Gini, ngebangun Silvia, apalagi mau jadi kayak gini, melihat interior kayak gitu kami enggak, ya kan? Terus body kit luar begini udah berbeda sama konsepnya. Yang konsepnya kan mobil balap JGTC. kan tidak mungkin karena mobil balap JGTC-nya kan dia wide body. Iya, kalau udah berbeda seperti itu, kami enggak. Kan inspired, bukan jadi mobil balap JGTC. Iya, cuma udah kejauhan gitu. Nah, dari konsep itu kejauhan. Mobil aja velgnya beda, ukurannya sama. Tapi sama, tapi velgnya sama. Anyway, ini kenapa nggak nyambung ya? Knalpot tidak nyambung karena mesinnya sebagian itu lagi di reparasi. Tapi buat ngasih gambaran kira-kira begini knalpotnya. Kenapa tidak rata? 90s ya begini, agak nongol keluar. Di mobil balap gitu. Apa? Mobil balapnya ngancung gini. Kebetulan kita dapat foto dari depan, kita belum pernah lihat belakangnya. Tapi ya ini knalpot balap HKS. Bukan hasil karya sendiri ya. Sendiri ya. Dan mungkin kan pasangnya baru tadi pagi nih. Iya. Sebelum pencurian. Oke. Bagaimana hasilnya nanti Anda bisa lihat di Instagram saya, Instagram Omobi. Tapi begitulah kira-kira video kali ini. Di videonya Omobi, gantian saya yang akan roasting mobil yang itu. unroastable. Sekaligus saya akan Omobi akan merosting Supranya Ridwan dan saya akan di pihak Ridwan, membela Ridwan. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah dan subscribe ke channel Fitra Eri jika Anda belum. Subscribe juga channel Omobi. Ya, Motomobi Ridwan juga deh, walaupun dia nggak ada. Sebenarnya apa sih alasan Ridwan nggak datang? Nggak ada berita aja. Nggak ada berita aja. Nggak ada berita, nggak ngasih nggak begitu nggak penting ini ya. Mungkin ada konstelasi politik yang lebih kami penting. ingin tahu adalah sebenarnya pembuatan mobil Ridwannya terlibatannya sedalam apa? Iya, jangan-jangan Ridwan, iya sejauh apa keterlibatannya ya? Jangan terlibat sekali. Ya udah nggak apa-apa, tapi saya akan bela Ridwan di videonya Mobi. Ya. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Terima kasih telah menonton. Best.